Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cuti Zarman dengan NIM 2201071003 dari kelas 2A D3 Akuntansi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang operasional SDB dan LC. Ini merupakan isi dari video kali ini. Yang saya akan jelaskan yaitu pengertian SDB, tujuan, fungsi, dan mekanismenya. Dan juga pengertian LC, jenis-jenis, dokumen, dan mekanismenya. Baik, yang pertama yaitu pengertian Safe Deposit Box atau SDB tadi. Yaitu jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruangan khazanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. Selanjutnya yaitu tujuan SDB. Yang pertama yaitu untuk menyimpan surat-surat berharga dan surat-surat penting seperti sertifikat deposito, sertifikat tanah, saham, obligasi, surat perjanjian, ijazah, paspor, dan surat berharga lainnya. Yang kedua yaitu untuk menyimpan harta atau benda-benda berharga seperti mutiara, berlian, intan, permata, dan emas. Yang ketiga yaitu untuk menjaga keamanan barang yang disimpan. Dan yang terakhir itu untuk memberikan rasa aman bagi penggunanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi SDB. Yang pertama yaitu keamanan. Menjamin keamanan dokumen nasabah. Hal ini disebabkan peralatan keamanan canggih dan juga safe deposit box terbuat dari baja tahan api. Terdapat 2 buah anak kunci di mana safe deposit box itu hanya dapat dibuka dengan kedua kunci tersebut, yang masing-masingnya dipegang oleh pihak bank dan nasabah. Serta safe deposit box itu tidak dapat dibuka oleh salah satu pihak, apakah nasabah pemegang safe deposit box maupun pihak bank. Fungsi yang kedua yaitu menjamin kerahasiaan. Kerahasiaannya terjamin karena pihak bank tidak perlu tahu isi safe deposit box itu selama tidak melanggar aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu mekanisme SBD. Yang pertama yaitu prosedur pembukaan SDB. Prosedur pembukaannya itu yang pertama itu calon nasabah safe deposit box itu harus mengajukan permohonan kepada bank. Yang kedua, calon pengontrak harus menandatangani surat perjanjian dan spesimen. Yang ketiga, pengontrak harus membayar terlebih dahulu uang kontraknya. Dan keempat, itu pengontrak harus mengembalikan kunci box itu apabila kontraknya telah habis. Dan apabila pengontraknya meninggal dunia, yang berhak mengambil simpanan adalah ahli waris yang sah. Mekanisme selanjutnya yaitu pengamanan SDB. Yang pertama, pengontrak safe deposit box harus dilakukan secara selektif. Yang kedua, perjanjian kontrak safe deposit box harus jelas dan mengikat. Yang ketiga, penyimpanan dan pengambilan barang yang disimpan harus dalam ruangan safe deposit box. Yang keempat itu safe deposit box dan ruangannya harus didesain sedemikian rupa sehingga kuat dan aman. Yang kelima, master key dan kunci box harus yang baik dan sulit dipalsukan. Yang keenam, master key dipegang oleh karyawan bank, sedangkan kunci box dipegang oleh nasabah safe deposit box. Yang ketujuh yaitu ruangan safe deposit box-nya hanya dapat dimasuki oleh petugas bank dan para nasabah. Dan terakhir yaitu master key harus disimpan dengan baik di kantor bank yang bersangkutan.
Selanjutnya biaya-biaya SDB. Biaya yang pertama yaitu biaya sewa. Biaya sewa ini tergantung besar atau kecilnya ukuran box yang disewa oleh nasabah. Dan biasanya biaya sewa itu dibayar itu per tahun. Selanjutnya biaya yang kedua yaitu setoran jaminan. Merupakan biaya pengganti apabila kunci yang dipegang oleh nasabah hilang dan box harus dibongkar. Akan tetapi jika tidak terjadi masalah, maka safe deposit box itu tidak diperpanjang setoran jaminan dan dapat diambil kembali uangnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke LC atau Letter of Credit, yaitu suatu surat yang dikeluarkan oleh Bank Devisa atas permintaan importir nasabah Bank Devisa yang bersangkutan dan ditunjukkan pada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Isi surat itu menyatakan bahwa eksportir penerima LC diberi hak oleh importir untuk menarik wesel atas bank pembuka untuk sejumlah uang yang disebut di dalam surat itu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis LC. Yang pertama yaitu transferable letter of credit, yaitu suatu jenis LC yang dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, baik secara sebagian maupun secara keseluruhan dari nilai LC tersebut. Namun pemindahannya itu hanya boleh dilakukan satu kali saja. Yang kedua yaitu back-to-back letter of credit. Suatu LC yang dibuka atas dasar pembukaan suatu LC dengan jaminan LC atau master LC. Yang ketiga yaitu red clause letter of credit. Merupakan jenis LC yang memberikan kewenangan bagi negotiating bank untuk melakukan pembayaran di muka dengan jumlah sebagian atau keseluruhan pada ekspor sebelum penyerahan dokumen. Yang selanjutnya yaitu revolving letter of credit, yaitu suatu jenis LC yang dapat dipergunakan beberapa kali atau berulang-ulang secara otomatis sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam jangka waktu selama berlakunya LC tersebut. Dan terakhir yaitu standby letter of credit, yaitu suatu jenis LC yang menjamin bahwa bank pembuka LC akan melaksanakan pembayaran jika terjadi once prestasi atau pelanggaran oleh aplikan. Standby LC ini baru dapat direalisasikan apabila transaksi tersebut tidak terpenuhi. Selanjutnya yaitu dokumen LC. Yang pertama bill of lading atau airway bill. Dokumen ini merupakan tanda bukti bahwa barang telah diberangkatkan dari negara asal dan juga membuktikan bahwa barang tersebut telah dikirim. Untuk bill of lading ini juga berguna untuk membuktikan kepemilikan barang yang telah dikirimkan. Yang kedua yaitu faktur tagihan. Faktur ini berisi nama dan juga harga barang yang dikirim oleh eksportir. Dokumen ini juga dapat dipakai sebagai bukti transaksi yang sah. Yang ketiga yaitu asuransi, yaitu ketika barang yang dikirimkan ke luar negeri itu tuh harus diasuransikan agar menjamin keselamatan barang yang dikirim. Dan apabila terjadi kerusakan atas barang tersebut atau hilang selama perjalanan, maka kerugiannya akan ditanggung oleh pihak asuransi. Yang keempat itu packing list. Untuk packing list biasanya diterbitkan untuk pengiriman barang dalam jumlah besar. Seperti namanya, packing list ini memuat barang apa saja yang termasuk dalam
sebuah kontainer ketika akan dikirimkan. Dokumen yang terakhir yaitu Certificate of Inspection. Sebelum barang tersebut diberangkatkan ke luar negeri, barang harus melewati bagian pemeriksaan terlebih dahulu. Apabila lolos, pengirim akan menerima dokumen berupa Certificate of Inspection tadi. Jadi bisa dikatakan Certificate of Inspection tadi merupakan bukti bahwa barang tersebut aman untuk dikirimkan. Pembahasan yang terakhir yaitu mekanisme LC. Yang pertama yaitu asuransi atau saat penerbitan LC. Menerapkan proses ketika importir mengajukan permintaan dan membuka LC pada issuing bank, serta penerbitan pemberitahuan resmi bank pada eksportir melalui advising bank. Yang kedua, amandemen atau pada saat perubahan LC. Dalam pelaksanaan LC tersebut bisa saja timbul perubahan seperti jumlahnya berubah atau perpanjangan tanggal perkapalannya, atau mungkin perpanjangan masa berlaku LC-nya, atau mungkin juga bisa perpanjangan dari tanggal negosiasinya. Dan banyak lagi kondisi-kondisi yang mengakibatkan perubahan dari LC tersebut. Yang ketiga yaitu utilization atau pemanfaatan. Pada pemanfaat ini menjelaskan tentang prosedur pengiriman barang yang dikirim oleh eksportir tersebut. Menjelaskan tentang prosedur pengiriman barang yang dikirim oleh eksportir. Transfer dokumen dari eksportir ke importir melalui bank dan transfer pembayaran dari importir. Dan yang terakhir yaitu settlement atau penyerahan pembayaran, yaitu proses penyampaian dana pada eksportir setelah menunjukkan dokumen kreditnya. Baik, pada video operasional SDB dan LC tadi, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.